Perkenalkan, kami dari kelompok Kumbang yang beranggotakan saya sendiri, Nur Aida Masroh, dan di sebelah kanan saya ada Rio Saputra, dan saya Husnul Khotimah. dan di sebelah kiri saya ada. Saya Triana. Saya Desi Arvika. Di sini kami akan membahas tentang akuntansi perusahaan jasa, laporan keuangan, dan tahap akhir penyusunan laporan keuangan. apa itu laporan keuangan? Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan atau financial statement yaitu laporan yang meliputi neraca, laporan laba atau rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Bentuk-bentuk laporan keuangan. Laporan laba atau rugi. Income statement. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan yang meliputi penghasilan, income, dan beban expenses. Bentuk laporan L atau R. A. Laporan laba rugi atau laba satu tahap atau single step, yaitu suatu bentuk laporan laba rugi di mana tidak ada pemisah antara pendapatan suatu usaha atau biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Contoh laporan single step adalah seperti di bawah ini. Diketahui data-data perusahaan PT Sun Service untuk periode akhir Desember 2016 adalah sebagai berikut. Pendapatan jasa sebesar 50 juta rupiah, pendapatan bunga sebesar 500 ribu rupiah, beban gaji sebesar 10 juta rupiah, beban sewa sebesar 2 juta 500, beban perlengkapan sebesar 1 juta rupiah, beban iklan sebesar 500 ribu rupiah, beban penyusutan sebesar 400 ribu rupiah, beban pantry sebesar 300 ribu rupiah, beban premi asuransi sebesar 1 juta rupiah, beban listrik dan air sebesar 500 ribu rupiah, beban administrasi sebesar 300 ribu rupiah, dan beban bunga sebesar 200 ribu rupiah. Diminta, buatlah laporan laba rugi perusahaan di atas dengan menggunakan bentuk laporan laba rugi single step. Pertama-tama kita buat judulnya terlebih dahulu, PT Sun Service, laporan laba rugi per tanggal 31 Desember 2016. Di bawahnya pendapatan usaha dengan pendapatan jasa sebesar 50 juta rupiah, pendapatan bunga sebesar 500 ribu rupiah, dan dengan total 50 juta 500 ribu rupiah. Beban usaha ada beban gaji sebesar 10 juta rupiah, beban sewa sebesar 2 juta 500 ribu rupiah, beban perlengkapan sebesar 1 juta rupiah, beban premi asuransi sebesar 1 juta rupiah, beban iklan sebesar 500 ribu rupiah, beban listrik dan air sebesar 500 ribu rupiah, beban penyusutan sebesar 400 ribu rupiah, beban pantry sebesar 300 ribu rupiah, beban administrasi sebesar 300 ribu rupiah, dan beban bunga sebesar 200 ribu rupiah. Dengan jumlah keseluruhan beban usaha sebesar 16.700.000 rupiah. Jika kita kurangi dari pendapatan usaha dikurangi beban usaha, maka kita menemukan laba bersih sebesar 33.800.000 rupiah. B. Laporan laba rugi bertahap atau multiple step, yaitu suatu bentuk laporan laba rugi di mana ada pemisahan antara pendapatan usaha atau biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Contoh laporan multiple step. Berdasarkan data perusahaan PT Sun Service di atas, buatlah laporan laba rugi perusahaan di atas dengan menggunakan bentuk laporan laba rugi multiple step. Jika diketahui pajak penghasilannya 10%. Jawaban: PT Sun Service. Laporan laba rugi per 31 Desember 2016. Pendapatan usaha. Pendapatan jasanya 50 juta. Pendapatan bunganya 500 ribu. 50 juta ditambah 500 ribu menjadi 50 juta 500 ribu rupiah. Beban usaha.
beban gaji 10 juta, beban sewa 2.500.000, beban perlengkapan 1 juta, beban premi asuransi 1 juta, beban iklan 500.000, beban listrik dan air 500.000, beban penyusutan 400.000, beban pantry 300.000, beban administrasi 300.000, beban bunga 200.000. Jika ditotalkan menjadi 16.700.000 rupiah. Laba sebelum pajaknya 33.800.000 rupiah. Beban pajak penghasilan 10%-nya 3.380.000. Laba setelah pajaknya 30.420.000 rupiah. Contoh, Bu Anita merupakan pemilik UD Jaya Wijaya. Ia memiliki modal awal sebesar 70 juta rupiah dan selama tahun 2019, Bu Anita telah melakukan pengambilan pribadi sebesar 8 juta rupiah. Di akhir periode tersebut, diketahui bahwa UD Jaya Wijaya memperoleh keuntungan bersih sebesar 17 juta rupiah. Bagaimana laporan perubahan modalnya? Yang pertama-tama kita bikin judulnya terlebih dahulu seperti biasa. UD Jaya Wijaya laporan perubahan modal 31 Desember 2019. Dengan modal awal kita tulis 70 juta rupiah dan laba bersih setelah pajak sebesar 17 juta rupiah dengan jumlahnya 87 juta rupiah dengan preferred 8 juta rupiah dan modal akhir 79 juta rupiah. Laporan perubahan modal atau capital statement merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan karena operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Neraca balance sheet yaitu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan, meliputi aktiva kewajiban dan ekuitas suatu usaha pada saat tertentu. Bentuk neraca ada dua, yang pertama ada bentuk sekontrol dan yang kedua ada bentuk stafel. Di samping bisa dilihat perbedaan antara kedua neraca. Yang pertama, neraca stafel adalah bentuk neraca yang dibentuk memanjang ke bawah dan bagian saldo diletakkan pada debit dan kredit. Sedangkan neraca sekontrol adalah bentuk neraca yang memisahkan antara aktiva di posisi sebelah kiri dan pasiva di sebelah kanan. Tahap akhir penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama, jurnal penutup, closing entry. Closing entry adalah jurnal yang dibuat pada akhir tahun untuk menutup semua rekening yang bersifat sementara. Proses penutupan buku. Yang pertama, menutup semua rekening pendapatan ke rekening ikhtisar. Yang kedua, menutup semua rekening biaya ke rekening L atau R. Ketiga, menutup rekening R atau L ke rekening modal kapital. Yang keempat, menutup rekening prive atau drawing ke rekening modal. Tahap akhir penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Neraca saldo setelah penutupan buku atau post closing trial balance yaitu suatu bentuk neraca saldo yang digunakan untuk memuat semua rekening yang tidak mengalami penutupan buku. Jurnal penyesuaian kembali atau jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal tahun untuk menyesuaikan kembali AJP yang pernah dibuat pada akhir tahun periode sebelumnya selama berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas pada periode yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.